Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Adik-adik santri sekalian yang berbahagia, semoga selalu dalam rahmat naungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar bahasa Arab secara online untuk kelas 4 IBB dan kelas 4 MIA. Adapun pertemuan kita kali ini alhamdulillah pada sudah masuk ke pertemuan kelima ya. Baik, sebelumnya mari kita mulai pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan diperhatikan adik-adik sekalian. Materi kita pada hari ini yaitu isim, fi'il dan harf ya. Jadi materi yang pertama yaitu isim. Isim ini adik-adik sekalian dalam bahasa Arab disebut juga dengan kata benda atau nama benda ya. Kalau kita mengacu kepada kaidah pengertian isim yaitu kalimatun dallat ala ma'na fi nafsiha walam taqtarin bizamani wad'ah ya, yaitu suatu kalimat yang menunjukkan arti pada dirinya. Artinya kalimat bahasa Arab itu dia memiliki arti sendiri, kemudian dia tidak membutuhkan waktu pada kenyataannya ya. Artinya kalimat bahasa Arab itu dia memiliki arti, kemudian dia tidak terikat dengan waktu. Begitu ya isim ya. Baik, yang kemudian yang kedua yaitu fi'il ya. Fi'il yaitu kata kerja. Jadi bahasa Arab itu ada 3 komponen. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga harf. Jadi kalau dia bukan isim berarti dia fi'il atau harf. Kalau dia bukan fi'il berarti dia isim atau harf. Kalau dia harf berarti dia bukan isim atau bukan fi'il. Begitu ya. Jadi kalau ada kata dalam bahasa Arab pasti salah satu dari ketiga hal ini. Kalau tidak isim, fi'il, pasti harf ya, begitu ya. Baik, yang kedua fi'il yaitu kata kerja ya. Kita sudah tahu ya kata kerja itu seperti apa. Kalau dalam bahasa Indonesia misalnya mencangkul, kemudian berjalan, kemudian mengambil, meletakkan, kemudian bermain, itu semuanya kata kerja ya. Jadi kata kerja dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il ya. Kalau kita mengacu ke kaidah, maka pengertian fi'il yaitu kalimatun dallat ala ma'na fi nafsiha wa qattaranat bizamanin wad'an ya, yaitu suatu kalimat yang menunjukkan arti ya. Jadi kalimat fi'il itu dia ada artinya tersendiri atau memiliki arti, kemudian dia membutuhkan waktu ya. Jadi yang namanya fi'il itu yang pertama dia memiliki arti tersendiri dari setiap kalimat, kemudian dia juga terikat dengan waktu. Misalnya berjalan, aku berjalan ke masjid. Nah, berjalan itu terikat dengan waktu. Kapan ya? Bisa saat ini, bisa berjalan ke masjidnya kemarin, bisa juga yang akan datang ya, begitu. Contohnya, silakan diperhatikan contohnya. Ja'a Zaidun ya. Ja'a ini artinya datang. Artinya datang itu kata kerja atau fi'il. Kemudian Zaidun nama orang. Ja'a Zaidun, Zaid telah datang. Artinya apa? Datangnya ini menunjukkan telah berlalu atau sudah datang ya. Makanya fi'il terikat dengan waktu, begitu. Kemudian yang ketiga yaitu harf atau huruf ya. Jadi huruf ini kalau dalam bahasa Indonesia yaitu kata penghubung ya. Kalau kita mengacu kepada kaidah pengertian harf atau huruf yaitu kalimatun dallat ala ma'na fi ghairiha wa lam taqtarin bizamanun wad'an, yaitu suatu kalimat yang menunjukkan arti pada yang lainnya ya. Jadi ini harf, dia punya arti kalau dia digabung dengan isim atau fi'il ya, begitu. Jadi huruf bisa ada arti jika disatukan dengan kalimat isim atau
atau fi'il. Baik. Kita sekarang masuk ke contoh isim, contoh fi'il dan contoh harf. Tapi sebelumnya saya ulangi lagi ya. Jadi isim itu kata benda dalam bahasa Arab ya. Misalnya pulpen, buku, kemudian lemari, meja, kursi, TV, kemudian kipas angin, itu semuanya benda. Ya, nama benda. Dan itu dalam bahasa Arab disebut dengan isim. Kemudian kalau fi'il yaitu kata kerja. Misalnya berjalan, berlari, bermain, tidur, kemudian berkata, kemudian misalnya mencangkul dan lain sebagainya, itu disebut dengan fi'il atau kata kerja. Kemudian harf yaitu kata penghubung dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia itu seperti dan, kemudian maka, kemudian dan lain sebagainya, itu disebut dengan harf. Baik, sekarang kita lanjut. Jadi tanqasimul kalimatu ila thalathati aqsam hiya. Jadi pembagian kalimat dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3 yang tadi sudah kita pelajari. Yang pertama isim. Apa tadi isim? Ya, kata benda. Ya, isim itu dalam bahasa Arab kata benda. Al-mithlu contohnya rajulun, laki-laki. Ya, itu kata benda atau nama benda. Nafidatun, jendela, itu juga nama benda. Ya, kemudian sayyaratun, mobil, itu juga nama benda. Abun, ayah, itu juga nama benda, dan seterusnya. Kemudian yang nomor 2 fi'il atau kata kerja. Kita harus ingat fi'il itu dia memiliki arti sendiri, tapi dia akan terikat dengan waktu, beda dengan isim dan harf. Misalnya syahada, menonton, ya. Menonton itu kata kerja. Kemudian kana, menjadi, itu juga kata kerja. Kemudian syakaro, berterima kasih, itu juga kata kerja. Kemudian yamshi, berjalan, itu juga kata kerja. Yabtasimu, tersenyum, itu juga kata kerja. Auqifu, berhenti, itu juga kata kerja. Dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, pembagian dalam bahasa Arab, pembagian kata dalam bahasa Arab, ada istilah harf, yaitu huruf, kata penghubung. Contohnya min, dari, artinya ya min, dari. Misalnya ana min masjid. Ana itu isim karena nama benda saya. Kemudian min itu harf, saya dari. Kemudian masjid itu artinya masjid, itu juga kata benda, begitu ya. Kemudian fi ini juga harf, ya. Fi artinya di atau di dalam. Misalnya sholaitu fil masjid, aku telah sholat di masjid. Ya, fi-nya itu fi-nya itu harf, ya. Kemudian selanjutnya ila, ke atau kepada, ini juga harf. Misalnya sanadhabu ila suq, ya, saya akan pergi ke pasar. Ila, ke. An, tentang atau dari, sama. Bi artinya dengan. Misalnya adhabu bisayyarah, saya pergi dengan mobil, itu juga harf. Kemudian wa artinya dan, itu juga harf. Baik adik-adik sekalian, mungkin ini dulu ya materi kita, sedikit aja. Yang penting antum harus pahami dulu isim itu apa, yaitu kata benda. Kemudian fi'il itu apa, kata kerja. Kemudian harf itu kata penghubung. Ya, mungkin Ustaz rasa cukup. Kurang lebihnya maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi ilmu kita dimanapun kita berada. Kemudian semoga ilmu kita bermanfaat dan menjadi amal jariah kelak kita ketika kita sudah di akhirat. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.